Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beranda hikmah, tersebut dalam kitab Tuhfatul Ashraf. Syekh Imam Hajjal Al-Haytami hidup dalam kemiskinan selama 4 tahun. Beliau tak pernah makan daging karena tak punya uang untuk membelinya, walaupun sesungguhnya beliau sangat menginginkannya. Istrinya yang tercinta sejak sudah lama ingin mandi di pemandian umum khusus air panas. Akan tetapi Syekh Ibnu Hajjal Al-Haytami tidak mampu membelikan tiket untuk masuk ke tempat tersebut. Syekh Imam Hajjal berkata kepadanya, "Bersabarlah wahai kekasihku, saya kumpulkan uang dulu untuk ongkos masuk ke sana." Biasanya ketika Allah membukakan rezeki kepada beliau, maka disisakan sedikit sampai terkumpul setengah rial, lalu diberikan kepada istrinya. Setelah uangnya terkumpul, istrinya pergi ke pemandian air panas. Ketika sampai di sana, dia meminta penjaganya untuk membukakan pintu untuknya, tapi ditolak. Penjaga berkata, "Hari ini saya tidak akan membukakan pintu ini untuk siapapun," karena istrinya Syekh Al-Alim Al-Faqih Muhammad Ar-Ramli sedang berada di dalam bersama para sahabatnya. Beliau berpesan untuk tidak membukakan pintu ini untuk siapapun pada hari ini, dan beliau telah memberikan kepada kami semua ongkos yang biasa masuk kepada kami setiap harinya, yaitu 25 rial. Jika engkau ingin masuk ke pemandian, datanglah besok pagi. Kalau hari ini tidak bisa." Istrinya pun pulang menemui suaminya sambil mengembalikan uangnya setengah rial. Lalu dia berkata, "Sekarang ini yang mempunyai ilmu adalah Syekh Muhammad Ar-Ramli, yang istrinya hari ini masuk ke pemandian air panas dengan membayar 25 rial dan tidak mengizinkan siapapun untuk masuk ke sana. Lalu mana ilmumu? Sudah fakir, kesulitan, susah payah sendiri, dan tidak mendapatkan satupun dari ilmumu. Ambillah uangmu yang kau kumpulkan berhari-hari ini." Ketika Syekh Ibnu Hajjal mendengar ucapan istrinya, beliau berkata, "Aku ini tidak menghendaki dunia dan ridha atas apa yang Allah tetapkan kepadaku di dalamnya. Sedangkan engkau jika ingin menginginkan dunia, mari kita ke sumur Zamzam." Keduanya pun pergi ke sumur Zamzam. Ketika sampai di sana, Syekh menimba sekali. Ternyata dalam timba isinya penuh dengan uang dinar. Beliau berkata, "Apakah segini cukup?" Istrinya pun menjawab, "Kurang." Syekh menimba untuk kedua kalinya. Ternyata isinya penuh dengan uang dinar. Beliau berkata lagi, "Apakah segini cukup?" Istrinya menjawab, "Aku ingin 3 timba." Syekh menimba untuk ketiga kalinya dan isinya juga sama dengan sebelumnya. Syekh Ibnu Hajjal berkata kepada istrinya, "Aku suka keadaan fakir berdasarkan pilihanku sendiri. Kupilih untuk diriku sendiri apa yang ada di sisi Allah. Adapun dunia, maka semuanya fana bagiku. Dunia lewat, umurnya pendek, dan kehidupannya hina. Dan sekarang ini aku punya 2 pilihan untukmu. Kembalikan semua uang emas ini ke dalam sumur Zamzam dan engkau masih bersamaku. Atau kau bawa semua uang emas ini, kau pulang ke rumah keluargamu dan kau ambil talakmu dariku, karena aku tidak menginginkan dunia." Istrinya berkata, "Bagaimana kalau kita nikmati saja semua uang ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang?" Syekh Ibnu Hajjal menjawab, "Tidak mau." Istrinya berkata lagi, "Bagaimana kalau kita kembalikan 1 timba saja ke dalam sumur?" Syekh pun menjawab, "Tidak mau." Istrinya berkata lagi, "Bagaimana kalau kita kembalikan 2 timba dan 1 timba kita simpan?" Syekh Ibnu Hajjal pun menjawab dengan jawaban yang sama, tetap tidak mau. Istrinya pun berkata lagi, "Kita ambil 1 dinar saja untuk bersenang-senang hari ini." Syekh berkata, "Tidak mau. Kau kembalikan semua emasnya ke dalam sumur, atau kau ambil semuanya, bawa pulang ke rumah keluargamu dan ambil talakmu."
Istrinya berkata, "Kita kembalikan semuanya ke dalam sumur. Aku tidak ingin berpisah denganmu karena kita sudah bersama-sama selama bertahun-tahun. Engkau telah memperlihatkan karamah ini dan kita berpisah hari ini. Tentunya tidak mau. Aku memilih untuk bersabar saja bersamamu. Aku semakin mantap hidup bersamamu, walau kita hidup dalam keadaan miskin. Demi Allah, aku akan bersabar dengan segala kesulitan hidup ini." Al-Quran memperingatkan adanya fitnah istri, anak-anak, dan harta benda yang bisa menjadi sebuah kelalaian dalam mewujudkan ketaatan dan terkadang menyerumuskan ke dalam kemaksiatan. Sangat sesuai dengan konteks ini bila Allah memerintahkan ketakwaan dan infak di jalan Allah, sebab tindakan tersebut menjadi modal manusia dan jalan untuk membahagiakan dirinya di dunia dan akhirat. Setiap penyakit memiliki obatnya, sedangkan obat bagi penyimpangan adalah bersegera mewujudkan sikap istiqamah dan menetapi jalan lurus amal dan ketaatan. Wallahu a'lam. Suka sejarah? Follow akun ini.